Nomor 8, sebuah persegi panjang dibuat pada daerah antara parabola. Oke, berarti ini kayak contoh di atas ya. Ini kita harus menggambar kurva dulu. Oke. Oke, berarti di stop share kita buka ini whiteboard ya. Sama kamu ingat parabolanya tadi apa ya? Parabolanya tadi apa? Y sama dengan min X plus 2X kuadrat. Y sama dengan min X plus 2X kuadrat. Oke. Nah, parabola itu pasti simetris ya. Dan ini teman-teman, kalau jenis soal yang ini pasti parabola. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membuat jembatan, kemudian ngebor gunung, itu kan pasti dia lubangnya itu harus yang simetris gitu ya. Yang memenuhi kesimetrisan itu siapa? Yang parabola gitu kan. Maka kita harus menemukan sumbu simetrinya dulu. Sumbu simetrinya apa? XP. XP itu rumusnya apa? Min B per 2A. Gitu ya, waktu di kelas 10 ya. Nah, B itu apa? Nah, jadi persamaan kuadrat itu selalu dinyatakan dalam AX kuadrat plus BX plus C. Nah, berarti B-nya yang koefisien X ya. Di sini min 1. Min 1 ya berarti ya. Per A-nya berapa? 2 ya. Koefisien X kuadrat tuh. Jadi 4 ya. 2 kali 2. 1/4. Nah, kita cari pasangannya gitu. Ini masukkan aja ke kurvanya gitu kan. Min 1/4 ditambah 1/16 kali 2 1/8 ya. Nah, jadinya 1/8. Oke. Ini adalah titik simetrisnya ya. Simetrisnya ada di 1/4,1/8. Oke. Kemudian kita buat tabelnya aja nih. Nah, ini waktu kelas 10 kalian diajarin bagaimana. Saya nggak pakai ya. Jadi saya pakai sumbu simetrinya, simetri lipatnya itu di tengah aja nih udah. Kita buat 3 kolom. Nah, berarti sebelah sini berapa nih? 1/4. Kalau di sini 0, berarti ke sini setengah ya. Dia harus simetris kan? Ini jaraknya 1/4, ini ke sini ke kiri 1/4, ke kanan juga 1/4. 0 substitusi, 0 ya. Yang ini pasti 0, karena simetris gitu ya. Nah, kemudian kita gambar. Ambil garis yang lurus biar gambarnya bagus. Plus ya, berarti ke atas. Oke, kemudian kita buat titiknya. Satu deh, sini deh. Satu di sini. Ini itu masih kecil. Ini setengah di sini 0. 0,0. 1/4, ini 1/8 ya. Waduh, 1/8 kecil lagi. 1/8 di sini ya. Masih kecil juga. Nah, kita tinggal lengkungkan ya. Kurva kita adalah kayak gini. Nah, kemudian tadi kan ada ada persegi panjang ya. Tentukan luas persegi panjang yang berada di antara kurva dan sumbu X ya. Ini kan sumbu X. Nah, ini persegi panjang kita. Nah, kemudian kita menentukan sebuah titik pertemuan antara titik sudutnya persegi panjang dengan kurva pasti ya. Di sini misal titik C, X,
J. Nah, maka Triti, persegi panjang kita punya ukuran panjang dan tinggi ya. Saya pakai tinggi aja. Ini panjang nih. Ini tingginya nih. T itu sama dengan Y ya, ketahuan ya, Triti ya. Kemudian P-nya apa nih dinyatakan dalam X, Triti? Apakah 2X, apakah X doang? P itu sama dengan apa? Kira-kira. Dua X itu gimana, Bu? Oh, ini loh, ini titik C itu perpotongan antara pertemuan antara salah satu titik sudutnya persegi panjang kita dengan kurva parabola Y. Sama dengan ini tadi. Titik C di sini koordinatnya adalah X, Y karena kita nggak tahu ya titiknya berapa. Nah, berarti kalau tingginya persegi panjang kita adalah Y, maka panjang persegi panjang kita adalah ukuran apa dia? 2X. 2X. 2X dari mana? Karena apa kayak simetris gitu, Bu. Saya masih bingung, Bu, sebenarnya. Oke. Simetrisnya di mana dia? Parabolanya. Parabolanya itu simetrisnya di sini. Garis putus-putus ini adalah simetri lipatnya. XP-nya ya, seperempatan. Nah, dia simetrisnya di situ tuh, Triti. Berarti P-nya itu adalah X itu yang mana sebenarnya, Triti? X ini yang di titik C itu X itu sejauh dari jarak mana sampai mana tuh? X itu jarak dari mana sampai mana? Dari 0 sampai titik X. Oke, dari 0 ya di sini saya dari 0 sampai C ya. Nah, dari sini. Ini adalah dari sini. Ini adalah X. Oke. Nah, kita mau mencari ukuran yang ini nih. Ini aja. Ya kan? Nah, berarti bukan X ya, Priti ya. Panjangnya persegi panjang kita. Kenapa? Karena ini bolong. Ini enggak masuk nih. Ya kan? Ini enggak masuk. Hanya startnya dari sini. Nah, biar kita bisa menghitung ukurannya itu X berarti dikurangi apa itu kira-kira ya? Nah, kita kembali lagi ke XP tadi, Priti. Si pembuat simetris, patokan kita ya. Karena parabola itu tuh yang terdekat adalah ya simetrisnya itu gitu loh. Nah, kita perhatikan di sini. Kan kalau ini kan artinya kalau XP-nya di seperempat tuh, persegi panjang kita itu menjadi terbelah menjadi dua sama panjang ya, sama besar ya. Di wilayah kiri itu ini kita perhatikan X-nya aja tuh. Nah, panjangnya persegi panjang kita itu terbagi menjadi dua ukuran yang sama panjang oleh XP. Paham, Priti? Oke. Nah, berarti dari ujung 0 sampai titik C itu adalah seukuran X. Kemudian dari 0 sampai simetri lipatnya itu adalah sejauh XP. Nah, saya butuh yang ini doang nih berarti. Saya butuh ukuran yang ini doang nih. Ini adalah ukurannya adalah apa nih, Priti? Yang saya bunderin pakai hitam itu.
setengah P, Bu. Setengah apa? Setengah P. Setengah P. Iya, setengah P itu sama dengan apa? Kita pakai ukuran yang ada. Karena P itu mau dicari. X dikurangin XP. X dikurangi XP. Nah, padahal ini yang saya bunderin hitam itu baru setengahnya dari P. Nah, berarti kita bisa menentukan nih. Panjang persegi panjang kita adalah 2 kali X min XP. Oke? Kan? Bu, itu grafiknya harusnya condong ke bawah nggak sih, Bu? Gimana? Grafiknya condong ke bawah. Condong ke bawah maksudnya. Ini kan udah terbuka ke bawah. Kalau positif tuh bukannya kayak ke bawah gitu ya, Bu? Condong. Oh, bentar. Coba ada hitungan yang salah kah? Min B seperempat. Oh, ini min 1/8. Oke, kita kembali parabolanya, saudara-saudara. Min ya, ini min nih. Jadi dia ke bawah. Udahlah, hapus aja ya. Ini yang dihapus yang mana nih? Ini, ini, ini juga deh. Ini kayaknya ini juga. Oh. Ini berarti tadi di super ini ya. Ini setengah. 1/4, 1/8 di sini ya. Parabolanya terbuka ke atas. Nah, gitu ya. Nah, persegi panjang kita tadi warna merah. Oke. Nah, berarti C-nya di sini ya. Saya pakai warna yang berbeda. Titik C ada di sini. Ini adalah titik C. X, Y. Nah, berarti ini X-nya itu di sini. Kok X ini adalah tingginya sama dengan Y. Oke. Ini T ya. Oke. Kemudian panjangnya. Oke. Ini tadi simetri lipatnya. Oke, berarti ini terbagi menjadi 2 sama panjang. Ini X itu dari sini. Nah, kemudian XP-nya dari sini. Nah, ini sama ya. Ini adalah X min XP. Berarti, oke. Udah? Betul ya sekarang ya? Oke. Nah, berarti panjang persegi panjang kita adalah 2 kali X min X ya. Sedangkan tinggi persegi panjang kita adalah sejauh Y. Oke. XP kita adalah berarti ini. Luasnya adalah panjang kali tinggi. Nah, luas persegi panjang itu adalah P-nya adalah 2 kali X min 1/4 ya, XP-nya ya. Dikali T, dikali Y. Ya kan? Nah, Y-nya apa? Y-nya itu ini parabola. Nah, kita masukkan ya, berarti variabel bebasnya. 2 kali X min 1/4 dikali min setengah plus 2X kuadrat. Ya udah tinggal kali-kali. Kemudian agar luasnya maksimum, maka X inilah yang boleh diturunkan. Apakah jelas Riti sampai di situ? Yang Y-nya masukin dari persamaan parabola. Dari parabola soal dari sini. Oke, karena titik C itu ada di parabola, berarti harus mengenai parabola ya. Oke. Bisa ya sampai di sini melanjutkan sendiri?
Nanti kan di itu ya Bu, apa diturunin. Dikali-kali dulu baru diturunin. Oke? Habis diturunin dicari nilai X maksimumnya ya Bu, terus baru dimasukin lagi ke luasnya. Betul sekali. Oke Bu, makasih. Oke. Apakah ada yang belum paham tentang soal ini? Teman-teman, ini tadi nomor 8 ya? Itu ya? Apakah ada yang belum paham soal ini, teman-teman? Jadi, kalau yang di soal modul, di contoh, itu kan dia simetrisnya pas persis di sini ya, sumbu Y-nya. Jadi gampang. Persegi panjang kita ini adalah X kan, ini X, ini X, ini X, jadi ini adalah 2X gitu kan. Tapi kalau di sini, kenapa di sini 2 kali X? Karena XP-nya itu di X sama dengan 0 ya kan. Jadi X dikurangi, nah ini titik C kan di sini nih, X sama Y. Karena persis XP-nya itu di 0, ya nggak ngaruh. Nah, kalau XP-nya nggak 0 ya grafiknya udah geser ya, pokoknya simetri lipatnya itu yang jadi patokan. Oke, jadi nanti kalau grafiknya saya geser kemana-mana, mau terbuka ke bawah, ke atas, ya kalian udah paham ya. Kalau nanti grafiknya ada di sini nih, kayak begini. Priti yang jadi titik, yang jadi titik C-nya itu yang di sebelah mana, Priti? Atau yang lainnya deh, boleh. Yang di sini atau yang di sini? Yang mana nih titik C-nya? Yang mana, yuk? Apakah selalu X min XP? Apakah selalu yang di sebelah kanan? Kalau kasusnya gambar kita ada di sebelah kirinya sumbu Y. Gimana caranya? Titik C-nya sebelah mana ya? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Di sebelah mana kira-kira C-nya? Ada yang tahu, teman-teman? Sebelah mana ya? Kira-kira titik C yang mau kita ambil. XP di sini ya, teman-teman ya. XP-nya di sini. Ya, di mana, teman-teman? Kira-kira. Atau dari soal yang ini dulu deh. Dari soal yang barusan. Bu, kenapa titik C di sini sih? Nggak boleh di sini emang? Kalau di sini bisa nggak jadi kira-kira? Yo, kan pasti pilihan itu pasti ada alasannya itu ya. Nah, alasan itu yang terpenting. Apa ya kira-kira ya? Kenapa? Kenapa Bu Helen ngambil titik C-nya itu yang jauh dari Y? Boleh nggak yang terdekat dengan Y? Yo, silakan dianalisa. Penting ya teman-teman ya, seperti itu ya. Menganalisa hal-hal kayaknya sepele, tapi nggak sepele juga nih kan. Nanti kalau suatu ketika soalnya berubah, ternyata di ruas sebelah kiri kan panik juga, bingung juga gitu kan. Mumpung belum ulangan nih, ayo teman-teman dicari analisanya apa ya.
Kenapa Bu Helen mengambil titik C itu yang jauh dari sumbu Y nih di soalnya nomor 8 ini? Kenapa nggak yang terdekat sama sumbu? Alasannya kira-kira apa ya teman-teman? Ada yang mau coba jawab? Ika, bayanganmu apa, Ika? Kalau tebakanmu, prediksimu, apa Mika? Kurang lebih. Kenapa ya kira-kira ya? Atau jangan-jangan boleh nih sebenarnya yang dekat sama sumbu Y. Jangan sampai bayangan kita nggak boleh, ternyata boleh gitu ya. Oh ternyata nggak boleh, memang harus yang jauh dari sumbu Y. Alasannya apa tapi gitu ya? Tasya dapat? Alasannya apa kira-kira? Enggak, ini juga. Siapa yang udah mulai nangkep apa? Pak? Gimana Pak? Menurutmu Pak? Apa ya Pak ya? Ya ini juga ya. Tapi tadi kebayang nggak? Tadi kebayang nggak? Kok Bu Helen kok pilih yang di situ ya? Bukannya pertemuan antara persegi panjang sama parabola ada di dua tempat kan gitu? Tadi nggak curiga ya? Vincent? Karena ada dua pilihan nih, jangan sampai nanti saat ulangan kalian eh, salah pilih dan dia memang nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal gitu. Vincent mungkin? Gimana Bu? Tadi saya masih bingung Ibu maksudnya gimana? Oh oke nih. Kan eh, di yang lebar aja ya. Kita pindah ke sini buat gambarannya. Kan tadi gini, kalau misalnya ada kurva, nah kemudian kita membuat persegi panjang nih di dalamnya gitu kan. Nah, kan perpotongan antara persegi panjang dengan kurva kan di dua tempat tuh. Nah, kira-kira yang jadi titik C itu yang di sebelah kanan apa yang di sebelah kiri? Kalau yang tadi gambar kita tadi terbuka ke ini ya. Tadi kan kayak gini nih. Nah, yang Ibu ambil sebagai titik C itu yang sebelah kanan nih, kayaknya X, Y. Nangkap maksudnya? Boleh enggak sih kalau yang sebelah yang lebih dekat sama sumbu Y yang jadi titik C? Kok tadi Bu Helen pilih yang lebih jauh dari sumbu Y? Alasannya apa? Kalau enggak nanti nggak ketemu nilainya Bu. Nggak ketemu nilainya? Kenapa tuh? Gimana? Karena jadi nggak ada yang bisa dikurangkan. Atau gimana Bu? Nggak bisa dikurang sama siapa? Kalau kita ngambil titik yang paling panjang gitu kan kita bisa kurangin sama XP. Sama XP, oke. Karena XP-nya di sebelah kiri. Kalau C-nya itu lebih kiri lagi, nanti nggak bisa diselisihkan. Ya udah XP dikurangi X aja, Vincent. Kalau XP dikurangi X, boleh nggak? Kira-kira. Bisa ya, Vincent ya, kalau X dikurangi XP kan, X kan yang ini ya. Benar nggak? Iya kali Bu. Nah, ini kan jadi bingung lagi ya. Ternyata kok ada tuh. Oke, silahkan nanti dicoba-coba ya. Tapi
siapa tahu dari sini ini bisa ya ternyata ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat 2 titik, kalian bisa sembarang ambil titik gitu ya. Tapi nanti coba kerjakan terus, kira-kira lebih ribet nggak caranya? Kalau lebih ribet, oh berarti saya harus ambil yang lebih jauh. Oke? Jadi ini butuh trial and error. Kalian nyoba, benar-benar nyoba sendiri supaya kalian pahamnya itu lebih benar-benar saya mencoba sendiri, jadi saya paham dengan sendirinya. Nggak hanya melihat orang lain yang mengerjakan, itu lebih nggak bisa tertanam benar ya. Pengalaman itu sangat penting. Oke. Nah nanti kalau misalnya kasusnya seperti itu, ini XP-nya ada di sini ya berarti ya. Nah, kalau nanti gambar kita lebih condong ke sebelah kirinya ya, kira-kira mana C yang lebih cepat nih? Supaya nanti muncul bukan XP dikurangi X, tapi munculnya adalah yang ini, itu berarti X min XP ya. Nah, mana yang lebih oke nih, XP-nya depan atau X-nya depan? Nah, ini supaya X-nya yang di depan, berarti yang C yang mana nih, Vincent? Yang sebelah kiri apa yang kanan? Ini XP di sini. Sebelah mana ya? Yang ini, itu yang X min XP, atau yang XP min X? Yang mana, Vincent? Nangkep nggak yang saya tanya? Saya belum nangkep, Bu. Oh, ini loh, nih. Tadi yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini, dia kan XP min X. Ya nggak? Karena kita mengambil C yang di sebelah kiri. Oke? Nangkep ya, yang ini ya. Iya, Bu. Ya, karena XP-nya lebih jauh daripada titik C, gitu kan. Berarti XP dikurangi X. Oke. Kemudian yang sebelah kanan, itu kalau kita mengambil C, titik C yang di sebelah kanan. Ini adalah X min XP. Nah, berarti kalau XP di sini nih, yang di sini, itu berarti yang mana nih, Vincent? Yang X min XP atau yang XP min X? Berarti kita mengasumsikan kita mengambil C yang ini ya. Yang atas apa yang bawah? Yang ini atau yang ini? Untuk yang ini sih, jangan bingung. Jadi fokus kita sebelah kanan sama kiri ya. Kalau kanan itu X min XP. Kalau sebelah kiri dari XP ya maksudnya ya, kanan kiri itu karena simetris kan parabolanya ya. Kalau persegi panjang yang separuh sebelah kirinya XP, itu pasti XP min X. Nah, nanti silahkan trial and error saat mengerjakan soal. Nanti mana yang lebih mudah, yang kalian menggunakan X min XP atau yang XP min X. Oke? Paham? Supaya kalian tahu nanti saya harus mengambil C yang mana nih supaya proses mengerjakannya lebih mudah gitu ya. Oke, apakah jelas teman-teman? Intinya kalian dapat ukuran panjangnya persegi panjang kita gitu ya. Oke. Oke. Sekarang apakah yang ini sudah paham? Jelas teman-teman? Soal nomor ini? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini saya stop dulu ya. Sebuah roda berputar menyelidiki titik pusatnya.
sudut simpangan setiap titik pada roda tersebut pada waktu T dirumuskan dengan, oke, tentukan besar sudut simpangan pada waktu kecepatan sudutnya sama dengan 0. Oke. Nah, nomor 12. Berarti ini namanya apa ini? Theta T itu sebagai apa? Kan kalau dari yang kita pelajari itu ada jarak ya. Ada jarak, itu biasa kita lambangkan ST. Kemudian turunan dari jarak siapa? Kecepatan. Kecepatan itu siapa? PT gitu ya. PT. Nah, PT itu ternyata turunannya dari jarak, berarti dia S aksen T gitu ya. Nah, kemudian kalau kecepatan diturunkan, muncullah percepatan. Nah, percepatan itu apa? AT gitu ya, waktu di fisika ya. ST, PT, AT. Berarti AT itu adalah sama dengan V aksen T atau sama dengan S double aksen T. Jadi kalau fungsi jarak itu kita turunkan 2 kali, nanti muncullah percepatan gitu ya. Jadi urutannya adalah jarak dulu tuh, jarak, kecepatan, kemudian percepatan. Nah, soal ini kalau ada kata-kata, nah kecepatan itu berarti ada jaraknya gitu ya. Tentukan besar sudut simpangan pada waktu kecepatan sudutnya sama dengan 0. Artinya apa? Ini adalah fungsi jaraknya. Ya kan? Fungsi jaraknya. Jadi kita membayangkan hanya ada 3 ini aja deh. Jadi dia bisa masuk ke bentuk macam-macam bentuk variasi soalnya ya. Nah, pokoknya kita temukan dulu antara ini sebenarnya fungsi yang diketahui di soal itu tentang apa sih, fungsi yang jarak, kecepatan atau kecepatan gitu. Jadi ini nggak mungkin tentang kecepatan ya, karena dia bilang tentukan besar sudut simpangan pada waktu kecepatan sudutnya sama dengan 0. Oh, berarti ini kita turunkan aja nih. Kalau theta ya, theta T diturunkan nih, turunkan dia menjadi kecepatan ya, PT, udah gini aja kasih lambang kayak gitu. Jadinya apa? Turunkan aja nih 54 min 3T min T kuadrat ya. Nah, supaya kecepatannya 0 ya, ini kan lagi. Theta aksen T itu kan sama dengan kecepatan kan? Maka dia mintanya sama dengan 0, ya udah kita sama dengan 0. Jadi saat stasionernya gitu ya Pak ya, paham Pak? Papa mana Papa? Oke. Ya udah ini tinggal dicari ya Pak. Ketemu nggak Pak? Difaktorin Pak. T kuadrat min plus ya. 3T min 54. Berapa Pak? 54 itu berapa kali berapa? 9 kali 6. Ini plus, ini min ya. Berarti 6 ya, Pak? Iya, Bu. Oke. Dia nanya apa? Tentukan besar sudut. Oh, ini T-nya 6. Kemudian masukkan ke sana ya, besar sudut kan? Benar, Pak? Jadi yang ditanya adalah theta 6. Itu sama dengan berapa? Gitu. Oke. Sudah jelas, Pak? Tinggal dilanjutin ya. Theta 6 itu sama dengan berapa? Masukkan ke fungsi awal. Oke, Bu. Jelas. Oke, ya. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini mirip kayak nomor 8. Kita sebuah segitiga.
0,0, yang A 5,0, B 0,2. Oke. Vincent kamu stop. AB 5 sampai sini. Oke. Ini tadi A-nya 5,0 ya. Kita gambar. Oke. Lima koma enam titik A. 1, 2, 3, 4, 5 titik A. 1, 2 ya tadi ya, Vincent ya. Titik B itu 0,2 ya. Kemudian ini ada semua garis yang menghubungkan titik B dan titik A. Oke. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjangnya kita sembarang aja deh. Kira-kira di sini. Salah satu titik sudut persegi panjang kita itu ada di garis AB ya. Misalnya ini O, P, Q, R. Nah, persegi panjang kita O, P, Q, R. Nah, titik Q karena dia sendirian yang di garis AB, berarti dia yang kita kasih lambang X, Y gitu ya. Yang lainnya nggak usah, nggak penting yang lainnya. Nah, berarti ukuran persegi panjang kita ini adalah jadi panjangnya ya. Ini sejauh apa nih, Vincent? Sejauh X. X, oke. Kemudian dari P sampai Q itu sejauh apa? Sejauh Y. Y, oke. Nah, sekarang luas OPQR adalah panjang kali tinggi ya. Saya lebih suka tinggi daripada lebar. Berarti di sini X kali Y. Nah, Y-nya apa nih? Kira-kira Y-nya pakai apa, Vincent? Kan nggak ada persamaan sama sekali di soal ya. Cuman titik-titik doang ya. Nah, kalau kita mau menurunkan kan dia mintanya luas maksimum gitu kan. Berarti ada yang harus diturunkan gitu kan. Masa iya X kali Y diturunin kan? Nggak mungkin gitu kan. Nah, berarti Y-nya harus diganti dulu tuh Vincent. Pakai apa ya? Kira-kira diganti pakai apa Y-nya? Apa Vincent? Dugaanmu. Kita harus membuat dugaan dulu ya. Saya nggak tahu, Bu. Persamaan titik. Persamaan garis, persamaan kok titik. Iya. Persamaan garis. Y itu adalah persamaan garis apa? Kok garis? Garis. Nah, ini persamaan garis AB, ya kan? Karena titik Q ada di garis AB, enggak? Nah, berarti ini harus ingat lagi di program linear dulu tuh, Vincent. Kalau
Ini A, ini B, maka persamaan garisnya adalah apa? Ingat nggak di program linear? AX plus BY sama dengan A kali B. Ingat? Ya, Bu. Ya udah persamaan garisnya jadinya apa? Ini 5 tadi, ini 2. Jadinya 5A plus 2B sama dengan AB. jangan kebalik-balik. Hah? Gimana, Bu? 5-nya tuh di sini. Ini B, di 2 itu di sana. Di Y, itu X. Oh. Jadi 2 plus 5B. 2X dong. Bukan Oh iya Bu. Lupa Bu, salah Bu. Jangan dibalik kan. Nah, ini sama dengan 10 ya. Iya Bu. Nah, ya udah jadikan Y sama dengan supaya nanti bisa dimasukkan. Jadi Y sama dengan apa? Misalnya. Dua min Itu bukan ini Bu jadinya. apa? Yang 10 min 2x per 5. Oh iya, maaf. Iya kan 2 min berapa? Dua min. 2 min 2 per 5 x. Ya, oke. Nah ini yang kita substitusi ke sana. Jadi ini luas dalam X ya. Jadi X dikali 2 min 2 per 5X. Nah, ya udah berarti LX kita adalah 2X ya, min 2 per 5X kuadrat. Nah, ini yang boleh diturunkan agar luas OPQR maksimum, maka L aksen X harus sama dengan 0. Sudah? Oke, paham? Ini tinggal diturunin aja 2 min 4 per 5X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 4 per 5 2 ya. X sama dengan 5 per 2 ya, benar. 2 ya. Nah, terus cari Y-nya. Kalau X-nya 5 per 2, berarti Y-nya masukkan ke sana ya. 1 deh. Nah, ya udah jadi luas OPQR maksimum adalah 5 per 2 aja, kamu dikali 1 ya. Satuan luas. Nah, gitu. Paham ya, Vincent ya? Nanti kalau nggak ada persamaannya, cari gitu ya. Pakai cara apa? Nah, kalau garis lurus ingat di program linear. Kalau nanti kalau parabola ternyata, nah bisa jadi ya. Misalnya kalian masih ingat nggak waktu kelas 10 kalau misalnya parabolanya itu diketahui, nah ini misalnya kalian disuruh mencari apa? Ini mah nggak seperti mana? Nah, ini yang diketahui Bu, yang diketahui cuma di sini, di sini, di sini. Titiknya nih, ya udah kalian gunakan ya Y sama dengan A X min X1 X min X2. Nah, ini adalah X1, ini X2, yang ini adalah titik yang lain gitu ya. Ini adalah apa? Sebagai X dan Y-nya gitu. Nanti hanya ketemu, nah persamaan parabolanya nanti dapat gitu ya. Atau nanti persamaan parabolanya tuh diketahui ininya doang nih. Nah, maka kalian gunakan yang ini. X min X kuadrat. Di sini Y min gitu ya. Nah, ini adalah X nih. Ini adalah Y.
Y min YP sama dengan A kali X min X kuadrat. Nah, ini dua persamaan ini yang sering dipakai ya waktu kelas 10. Jadi nanti kalau persamaan kuadrat nggak ada, ya kemungkinan di sini ada. Tergantung nanti diketahui titik ekstrimnya atau diketahui memotong sumbu X-nya di dua tempat gitu ya, teman-teman ya. Sebenarnya kalian asal paham ini tentang apa sih, saya harus nyari persamaannya tentang apa sih. Sebenarnya di internet juga banyak ya. Tapi kalian harus jelas dulu nih, ini mau cari persamaan apa gitu kan. Kalau ini cuman melalui dua titik, pasti persamaan garis lurus gitu ya. Persamaan garis lurus, maka ingat di program linear. Memotong sumbu Y, sumbu X, ya udah pakai yang AX plus BY sama dengan A kali B. Sebenarnya nggak melulu ini ya, ini cara cepatnya. Sebenarnya cara panjangnya yang kalian gunakan yang rumus ini loh. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, ini rumus dasar persamaan garis ya, melalui dua titik. Begitu, Vincent? Jelas ya? Jelas, Bu. Berarti semisal mau nyari nilai maksimum tuh, kita bikin turunannya sama dengan 0 kan, Bu? Karena dia maksimum minimum itu tentang stasioner. Oh, berarti kalau kayak biaya produksi minimum gitu tuh juga Ya. kita bikin turunan. Ya. Oh, masih, Bu. Berarti persamaan biaya yang harus diturunkan ya. Iya, makasih, Bu. Ya. Pokoknya max min itu artinya sama. Max itu stasioner, min itu juga stasioner. Syaratnya sama. Diturunkan sama dengan 0. Begitu. Oke. Nomor 3 tentang apa sih ya? Oh, oke, coba digedein ya. Di zoom biar kelihatan. Oke. Nah, jika X1 dan X2, ya ini di soal apa? Kalau ini juga ada nih tipe seperti ini. Nomor 3 ya, ya. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat bla bla bla. Maka hitunglah nilai K agar X1 kuadrat tambah X2 kuadrat mencapai minimum. Nah, ini kata-kata minimum ini adalah petunjuk stasioner ya. Siapa yang mau diminimumkan? Ini loh nilai ini loh. Nah, berarti kita nyari ini persamaan ini sebenarnya apa sih? Nanti yang akan kita turunkan ya, persamaan ini yang akan kita turunkan. Nah, kalau X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, ini kira-kira rumusnya pakai rumus apa ya? Beliau ingat nggak? Waktu kelas 10 tentang persamaan kuadrat. Ada X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Itu kira-kira rumusnya yang bakal dipakai. Rumus tentang apa, Beliau? Masih kebayang nggak? Yang itu bukan, Bu, yang AX kuadrat plus BX plus C. Ya, itu di persamaan ini, di persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, kemudian akar-akar ini nih, real kalau diketahui dua akarnya tuh X1 dan X2 tuh. Kemudian ditanya kok X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, berarti kemungkinan kita memakai rumus apa? Rumus jumlah dan hasil kali, real. Jumlah akar sama hasil kali akar. Nah, jumlah akar berarti X1 tambah X2 ya, rumusnya apa nih? Real, masih ingat nggak? Ini di polinom kemarin juga kita bahas. X1 tambah X2, rumusnya apa? NB per NB per 2A bukan, Pak? Bu. No, A. Oh, A. Kalau per 2A itu XP. Simetri lipat, sumbu simetri ya. Tapi di sini per A aja. Nah, berarti ABC-nya dari persamaan kuadrat ini nih. B-nya berapa? Min K berarti ya. Min K per 1 ya. Min K. Nah, kemudian hasil kali berarti X1 kali X2 nih. Rumusnya apa, Beliau? Kalau perkaliannya. C per A bukan, Bu? Ya, C per A. C-nya berapa? K. K per 1. Ya udah K. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini.
Ini masukkan ke sana. Kita jabarkan ini. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ingat nggak rumusnya apa, Pria? Ini ada rumus lagi nih di sini. Nah, Agak lupa, Bu. kalau lupa gini caranya. Kita jabarkan X1 ditambah X2 dikuadratkan. Ini kita jabarin dulu nih dia. Apa jabarannya? Jadi X1 kuadrat plus 1 2 kuadrat plus X1 2 X2 X2 plus ditambah X2 kuadrat. X2 kuadrat. Oke, dari sini kita mau cari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Berarti ini pindah ruas ya. Yang ini pindah ruas. Gitu. Jadi kita dapat X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Itu adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, kita dapat rumusnya, Briel. Oke? Jadi, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat rumusnya adalah X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, ya udah kita ganti nih. Penjumlahan akar-akarnya tadi kita dapat min K tuh. Jadi min K dikuadratin min 2 kali perkaliannya adalah K. Nah, ini udah jadi nih. Nilai dari X1 kuadrat persamaannya ya. Nah, kalau ini kita misalnya jadi Z. Nah, kalau ini kita misalkan jadi Z, berarti kita mau cari Z minimum gitu ya. Nah, ini kita jadikan Z aja nih. Jadi kita dapat persamaan Z kita adalah K kuadrat min 2K. Nah, agar Z atau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat minimum, maka Z aksen yang sama dengan 0 ya. Ya udah tinggal diturunkan aja tuh Z-nya. 2K min 2 sama dengan 0. Ya udah dapat K-nya berapa, Briel? 1. 1. Yang ditanya apa? Nilai K. Udah jadi. Itu, Briel? Ingat lagi? Oke, Bu. Oke, makasih, Bu. Oke, ya. Already stop share, Briel.